Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Harwalis dengan NIM 2211103030010049. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang materi lab SIMPT. Yang pertama ini ada diagram fishbone atau yang disebut diagram tulang ikan. Adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis penyebab dari suatu masalah atau kondisi. Diagram ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisis terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Dengan menggunakan metode ini, kamu bisa melakukan analisis terhadap akar penyebab suatu permasalahan dan menemukan solusi yang tepat. Fungsi diagram fishbone ini untuk menganalisis segala macam permasalahan yang ada. Cara membuat diagram fishbone. Yang pertama, kita melakukan mengidentifikasi masalah. Langkah pertama untuk menyusun fishbone diagram adalah dengan mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Buatlah kotak diisi dengan permasalahan di sebelah kanan dan berikan ruang untuk mengembangkan permasalahan. 2. Mengidentifikasi berbagai kategori sebab utama. Yang ketiga, untuk menemukan sebab potensial dengan cara sumbang saran. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan dengan cara curah pendapat. Yang keempat adalah mengkaji kembali setiap kategori sebab utama. Sebab-sebab tersebut yang merupakan petunjuk sebab yang tampaknya paling mungkin, kemudian akan dilingkarkan sebab yang paling memungkinkan pada diagram tersebut. 5. Mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Perlu dicari penyebab yang paling memungkinkan. Hal ini agar mudah membantu pada sebab pokok dari masalah yang teridentifikasi. Kedua, ada input dan output. Input adalah proses memasukkan data atau informasi ke dalam suatu sistem atau program komputer. Input diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem atau program komputer. Sedangkan output adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem atau program komputer. Output dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya pada jenis sistem atau program yang digunakan. Proses input dan output merupakan dasar dari banyak sistem atau program komputer. Kecepatan dan akurasi proses input dan output sangat penting untuk memastikan kinerja dan efisiensi dari sistem yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan perangkat input yang tepat dan penggunaannya dengan benar sangat penting untuk memastikan efisien dan akurasi dalam proses input dan output pada sistem atau program komputer. Untuk selanjutnya ada diagram causal loop atau diagram sebab akibat. Diagram causal loop ini mempresentasikan cara kerja suatu sistem. Tujuan utama dari diagram causal loop adalah untuk menggambarkan hipotesis kausal dalam pengembangan model di mana suatu sistem dipresentasikan ke dalam bentuk agregat. Diagram ini digunakan untuk membantu pembuatan model dalam mengkomunikasikan suatu umpan balik serta asumsi yang mendasari pengembangan model. Melalui diagram causal loop, kita dapat melihat pengaruh suatu variabel atas variabel lainnya. Pengaruh ini dapat berupa positif ataupun negatif. Adapun cara kerja diagram causal loop ini, yang pertama, tentukan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, tentukan sebab akibat atau variabel yang berpengaruh terhadap masalah. Yang ketiga, buatlah diagram causal loop. Dalam memecahkan masalah, diagram causal loop difungsikan untuk membantu pembuatan model dalam mengkomunikasikan struktur umpan balik serta asumsi yang mendasari pengembangan model dan melihat pengaruh suatu variabel atas variabel lainnya. Diagram causal loop ini disusun dengan menentukan sebab akibat yang dipengaruhi terhadap masalah yang akan dipecahkan, di mana variabel tersebut akan saling berkontribusi untuk menunjukkan positif dan negatif. Diagram causal loop ini mudah digunakan dalam bidang perikanan. Dengan menggunakan metode ini dapat memberikan keuntungan berupa membantu mengeksplorasi alternatif kebijakan dan keputusan sehingga konsekuensinya dapat diantisipasi lebih awal serta dapat memecahkan permasalahan.
Untuk selanjutnya ada sistem manajemen basis data atau yang disebut database. Adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkap lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Sistem basis data ini dipelajari dalam ilmu informasi. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini menguasai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, dokumentasi dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur basis data ini, dikenal sebagai model basis data atau model data. Dengan menggunakan database ini, kita juga menggunakan aplikasi Microsoft Access. Itu untuk memperoleh data-data yang akan kita hitung dengan menggunakan aplikasi tersebut.